seperti yang akhir-akhir ini sering terjadi, banyak sekali orang yang memprioritaskan terkenal itu sendiri. Banyak yang pokoknya viral, pokoknya terkenal, gak peduli yang terkenalnya itu negatif atau positif, yang penting terkenal. Dengan melakukan berbagai macam hal yang membuat dirinya malu, yang membuat orang di sekitarnya malu, ataupun yang lainnya. Seperti 2 orang perempuan yang viral di salah satu berita karena dia bikin konten di tengah jalan, joget-joget seperti itu, yang satunya ngerekam, yang satunya ada di tengah-tengah. Itu juga perlu diperhatikan, apakah ini melanggar norma atau tidak, apakah itu baik atau tidak. Karena kita lihat itu bisa mengganggu orang lain, apalagi kalau ada motor lewat dan hampir ketabrak, kan juga yang bahaya diri sendiri. Seperti yang terjadi beberapa waktu lalu juga, sampai mempertaruhkan nyawa, sampai mengorbankan nyawa. Ditabrak oleh truk karena bikin konten, sedang berusaha menghentikan truk yang sedang berjalan. Kan ini sedih ya. Kalau bikin konten, kita juga perlu memperhatikan resikonya, apakah merugikan diri sendiri atau merugikan orang lain nggak ya. Kemudian, hasil apa yang bisa kita dapatkan dari itu, worth it nggak sih sampai mempertaruhkan nyawa seperti itu? Sekalipun worth it sampai mempertaruhkan nyawa itu juga perlu dilihat lagi. Apakah ini benar-benar harus diperjuangkan atau tidak? Kalau seperti ini misalnya, bikin konten di tengah jalan, terus kemudian ketika jalan itu kan fungsinya untuk orang berlalu lalang, untuk motor lewat, untuk mobil lewat, dan pengendara lainnya. Bukan untuk bikin konten, kecuali kalau memang itu dalam kondisi syuting tertentu dan dikondisikan itu lagi syuting. Jadi bisa diatur jalannya, mungkin lewat jalan lain karena itu sudah izin dan sebagainya. Berbeda dengan case yang seperti itu, tapi kalau ini demi viral, demi terkenal, sampai mengorbankan diri sendiri, tidak memperdulikan resiko, apakah merugikan diri saya atau orang lain dan sebagainya. Yang penting bikin, yang penting upload, yang penting heboh, yang penting terkenal. Lagi pula ketika upload, memang kita tidak tahu ya, gelombang mana yang akan bikin itu menjadi viral. Namun juga dilihat-lihat dulu kontennya seperti apa. Jadi untuk kamu perlu berhati-hati, entah diri kamu sendiri ataupun ada di sekitar kamu, yang sampai nekat seperti itu hanya untuk viral, hanya untuk bikin konten. Perlu diingatkan demi keselamatan mereka. Banyak sekali kamu jumpai di berita, demi konten, sampai rela buat ke air terjun apa, hingga kemudian gak sengaja kepleset dan meninggal di sana. Kemudian demi konten, rela seperti ini, seperti itu, dan akhirnya sampai mengorbankan nyawa. Kan ini sedih sekali, yang sebenarnya seharusnya bisa diselamatkan di awal, dan juga kita bisa mengalihkan konten yang lain, gak harus kayak gitu maksudnya. Karena pemenuhan hasrat diri tadi yang tidak memikirkan resiko, akhirnya nekat kemudian terjadi seperti itu. Dan kalau dilihat, salah satu faktor kenapa ada orang yang rela sampai mempertaruhkan nyawanya atau sampai dia nekat seperti itu, menanggalkan rasa malu dan sebagainya demi konten. Kalau orang bilang, wah pede banget dia kayak gitu, berani banget. Ya memang dia berani, tapi dia tidak percaya diri sebenarnya. Dan bahkan di berita itu juga disebutkan, salah satunya hampir aja nyaris ketabrak pengendara motor yang lewat. Kan itu membahayakan diri sendiri ya. Jadi mohon untuk dijaga dirinya, jangan sampai nekat demi viral mempertaruhkan nyawa seperti ini. Atau merugikan diri sendiri dalam hal lain. Ketika kita bikin konten, kita juga perlu memperhatikan manfaat yang bisa kita berikan ke orang-orang itu apa ya dari konten yang kita bikin. Karena imbasnya juga bagus sekali. Kalau misalkan konten yang kita bikin itu yang nonton bisa mengambil manfaatnya, kemudian dia melakukan hal positif tersebut, misalnya kamu memberikan tips cepat belajar matematika nih misalnya. Contoh aja Jerome Pauline, Nihongo Mantapu, dia share gimana cara mengerjakan matematika dan sebagainya. Itu juga memberikan manfaat untuk orang lain yang bagus sekali. Kemudian dia juga menginspirasi orang lain dari kisahnya, dapat beasiswa seperti apa, hingga orang termotivasi untuk bisa juga seperti Jerome, misalnya seperti itu. Ketika orang yang nonton kemudian dia memutuskan untuk Jerome bisa, aku juga pasti bisa. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk belajar, berusaha keras, kemudian dia keterima di suatu universitas yang bagus misalnya, yang dia impikan, kemudian dia lulus, kemudian dia memberikan manfaat lagi ke banyak orang dari ilmu yang dia dapatkan. Pahala Jerome insya Allah juga akan terus jalan misalnya seperti itu. Atau pahala kamu yang lagi share
itu juga insya Allah akan terus jalan menjadi amal jariah sendiri untuk diri kita yang menyebarkan hal yang bermanfaat kemudian dimanfaatkan terus sampai nanti. Dan itu juga berlaku untuk hal yang negatif. Ketika seseorang mendapatkan impact negatif dari sesuatu nih, misalnya dari tontonan yang tidak layak buat ditonton, kemudian dia share tontonan tersebut ke orang-orang, dia memberikan dampak negatif ke orang yang lainnya juga. Dari satu video kemudian ditonton sama satu orang menyebar ke 10 menyebar per 10-nya menyebar ke 10 orang lain hingga berkali-kali lipat, terus kemudian memberikan dampak negatif. Habis nonton itu dia jadi punya inisiatif untuk melakukan sebuah tindakan kriminal misalnya, maka yang menjadi sebab utama memberi contoh tadi itu juga bisa kena dampak buruknya. Kalau amal jariah enak ya, kita punya tabungan amal yang terus jalan, kita dapat aliran manfaat. Ibaratnya pohon itu berbuah, kemudian dia buahnya itu jatuh, tumbuh pohon lagi, berbuah lagi, memberikan manfaat ke seluruh negara, misalnya seperti itu, ke seluruh kabupaten, ke seluruh desa. Dan yang satunya adalah buah yang beracun. Buah yang beracun ini jatuh, kemudian bijinya tumbuh pohon yang beracun lainnya, dimakan satunya lagi, hingga akhirnya merusak yang satunya makan, dia kemudian merusak yang 10 dan sebagainya. Kita tinggal yang pilih sendiri, kita ingin memberikan manfaat dan memberikan buah yang enak, yang bisa dimakan, kemudian memberikan gizi dan pertumbuhan yang baik untuk orang-orang sekitar kita, atau sebaliknya, menjadi racun yang merusak semuanya. Kalau yang baik ada, kenapa milih yang buruk, gitu kan ya. Jadi seperti itu, untuk kamu yang bikin konten, gak apa-apa luapkan kreativitas kamu, tapi perlu perhatikan beberapa hal tadi. Ini bisa kita antisipasi, ini kita bisa cegah terlebih dahulu. Jangan sampai menjatuhkan korban lagi karena pengen viral, karena bikin konten sampai mengorbankan nyawa. Semoga video ini bermanfaat. Jagalah diri kamu, hati-hati. Allah memberikan kita pilihan mana yang baik buat diri kita, mana yang enggak, dan mana yang beresiko negatif banyak, dan mana yang bisa kita pilih. Jadi seperti itu, berhati-hatilah, jagalah diri kamu, dan pikirkan dampak jangka panjang yang akan diperoleh dari apa yang kamu lakukan saat ini. Karena masa depan juga ditentukan dari gimana kita menghadapi masa kini. Semoga memberikan manfaat. Sampai jumpa di next video bersama aku, Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.